Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Septiadi, mahasiswa PPG Guru Tertentu dengan NIM 25250111723, bidang studi PGSD dari LPTK Universitas Nusantara PGRI Kediri, akan melakukan uji kinerja di SDN 2 Cimaragas pada kelas 5 dengan materi rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Oke, satu kali lagi kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Semangat luar biasa. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Baik, Bapak absen dulu. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua? Oke. Alhamdulillah, berarti hari ini kelas 5 semuanya diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran. Baik. Untuk alat tulisnya sudah ada di atas meja semuanya? Sudah? Oke. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Silakan bisa dilihat di bawah meja atau di lantai apakah masih ada sampah atau tidak. Oke. Sudah bersih? Oke. Berarti kita sudah siap dan sudah nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Indonesia Raya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya untuk berdiri, silakan. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap kalian harus sikap sempurna. Siap? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak ingin tanya dulu materi yang kemarin. Ada yang tahu materi sebelumnya membahas tentang apa? Ekosistem. Oke, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, Yara. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik
dan komponen. pada lingkungan tersebut. Lah, ada lingkungan. Oke, tepuk tangan buat Tiara. Oke. Siapa tadi yang berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Wah, semuanya sarapan? Ada yang belum sarapan? Oke, berarti semuanya sarapan. Oke, siap. Ada yang tahu tidak pentingnya sarapan? Kenapa kita sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu? Untuk apa? Biar belajar fokus. Biar belajar fokus. Ada lagi? Biar badan menjadi sehat. Oke, ini apa? Biar tidak pusing. Biar tidak pusing. Oke, bagus. Ada yang namanya makan dan dimakan. Yang dinamakan dengan rantai makanan. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akan membahas materi tentang rantai makanan. Oke. Sebelum ke materi, Bapak ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Nanti Bapak akan menayangkan video di depan dan akan menampilkan materi melalui PowerPoint. Oke, kalian amati, kalian lihat dengan seksama dan kalian dengarkan. Melalui tayangan video tersebut, nanti kalian akan dapat menghubungkan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem pada rantai makanan dengan urutan tertentu. Baik, tujuan pembelajaran ke materi supaya kalian lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat. Oke, semuanya silahkan untuk berdiri. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. 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 Satu kali lagi lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak akan menayangkan video di depan. Kalian lihat, kalian amati dan kalian dengarkan. Apabila ada hal-hal yang penting boleh kalian tulis. Silahkan buka buku tulisnya. Tani berjalan ke sawahnya untuk menanam. Silakan ditulis apabila ada hal-hal yang penting. Ada peristiwa apa saja di dalam video tersebut. Dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari ia merawat padinya, menyirami dan membersihkan gulma agar tumbuh subur dan sehat. Musim tanam berjalan lancar dan padi mulai menghijau, menunjukkan tanda-tanda akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam datanglah segerombolan tikus. Mereka keluar dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Pak Tani merasa khawatir. Tapi Allah memiliki cara untuk menjaga keseimbangannya. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Video tersebut ada peristiwa apa saja di sana? Yang pertama apa? Pak Tani menanam apa? Padi. Oke. Padinya dimakan oleh Tikus. Oke. Tikusnya dimakan oleh Oke. Ular dimakan oleh Lalu elangnya Mati. setelah mati lalu elangnya oleh bakteri atau jamur atau cacing. Oke. Pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, kenapa ular makan tikus? Yo. Karena ular juga membutuhkan makan. Ular juga membutuhkan energi. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup. Baik, pertanyaan. Baik, kalian perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan?
Baik, jadi rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan sesama makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Baik, seperti yang tadi kalian lihat di video. Tikus makan padi. Tikus dimakan oleh ular dimakan oleh itu adalah hubungan makan dan dimakan. Yang selanjutnya, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Kita akan bahas satu persatu apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu pengurai. Baik. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengelola makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri, bisa mengelola makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Apa yang dimaksud fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pengolahan pada tumbuhan menggunakan cahaya matahari. Fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan menggunakan cahaya matahari. Oke, bagus. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Contohnya seperti apa tuh tumbuhan hijau? Padi, apalagi? Rumput, apalagi? Pohon. Oke. Kita lanjutkan. Setelah produsen, di sana ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kalau tadi produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau konsumen itu tidak bisa. Konsumen harus memakan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Baik. Konsumen terbagi menjadi beberapa bagian. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Pertama kali biasanya yang berperan sebagai konsumen 1 adalah hewan herbivora atau omnivora. Apa yang dimaksud dengan hewan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Oke, contohnya seperti apa? Sapi, apalagi? Domba, oke, atau kambing. Apalagi? Kelinci, ya jerapah. Kelinci, jerapah bisa lain. Yang selanjutnya, omnivora. Apa yang dimaksud dengan omnivora? Hewan pemakan segala. Bapak punya media yang namanya media apa ini? Media diorama rantai makanan apa? Rantai makanan ekosistem sungai. Oke, siapa sekarang yang mau ke depan? Egi aja, Egi sini ke depan aja Egi. Nah, Egi jelaskan satu-satu. Ini tumbuhan apa? Ganggang. Oke, ganggang. Ganggang di sebelah sini Egi, sebelah sini. Ganggang berperan sebagai apa? Produsen, bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ganggang dimakan oleh ikan berperan sebagai konsumen tingkat 1. Oke, ikan dimakan oleh bangau berperan sebagai konsumen tingkat. Bangau dimakan oleh apa ini? Hewan apa? Buaya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Buaya mati lalu diuraikan oleh jamur atau bakteri. Oke, tepuk tangan buat Egi. Oke, udah Egi, kembali. Ini untuk berdiri. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan.
Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan karnivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, oke. Ini kelompoknya sudah dibagi-bagi ya? Kemarin Bapak sudah membagi. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. LKPD-nya ada 3 untuk 3 kelompok. Yang pertama, rantai makanan ekosistem sawah. Yang kedua, rantai makanan ekosistem hutan. Dan terakhir, rantai makanan ekosistem laut. Oke. Yang mau rantai makanan ekosistem sawah, kelompok mana? 1, oke. Rantai makanan ekosistem hutan. Oke, berarti yang terakhir ekosistem laut. Oke. Sebentar. Bapak bagikan dulu lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 rantai makanan ekosistem sawah. Oke. Kelompok 2 rantai makanan ekosistem hutan. Oke. Kelompok 3 rantai makanan ekosistem laut. Oke. Nih. Kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan memberikan nama masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Kelompok 1 membahas tentang apa tadi? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Berarti ada tikus, ular dan elang. Oke. Bapak namakan ini kelompok elang. Bagus gak? Bagus. Oke, ini kelompok elang. Ekosistem, rantai makanan ekosistem hutan. Di hutan itu ada rusa, ada serigala, ada harimau. Bapak namakan kelompok ini dengan kelompok harimau. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompoknya. Ini siapa namanya? Depin, Egi, Talita, Yara, dan Lulu. Tulis di LKPD-nya ya. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Terus di sana ada petunjuk dan cara pengisian. Isilah identitas kelompok dengan lengkap. Ikuti petunjuk langkah-langkah dalam LKPD. Terus kerjakan LKPD secara teliti dan penuh tanggung jawab. Apabila ada hal yang perlu kalian tanyakan, bisa bertanya kepada guru. Bisa dipahami? Oke. Boleh kerjakan dari sekarang. Tulis saja. Cok. Nama kelompok. Ya. Ya. Ini ada gunting sama lem. Ya, yang ini digunting. Gambar-gambarnya digunting lalu ditempelkan di sini. Mana yang produsen, mana yang konsumen 1 sampai 3, mana yang pengurai. Setelah itu buka lagi lembar kedua. Di sana ada rumput. Rumput berperan sebagai apa? Rusa berperan sebagai apa, dan seterusnya sampai jamur atau pengurai.
kalian saling bekerja sama ya. Jangan sendiri-sendiri. Mengerjakannya secara bersama-sama. Ya, apa yang dimaksud dengan ya produsen, konsumen 2, konsumen 3, lalu terakhir bakteri. Yang ditempelkan udah? Udah, mana lihat? Ya, oke. Bagus. Kelompok 3 mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapkan pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 siapkan pertanyaan ya untuk kelompok 2 dan kelompok 3 setelah nanti presentasi ke depan. Takutnya ada yang salah. Silakan baca-baca dulu sebelum kalian ke depan untuk presentasi. Dibaca lagi, takutnya ada yang salah. Sudah? Ya. Kelompok 3 sudah? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2 dan kelompok 3 siapkan pertanyaan. Oke, silahkan. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang rantai makanan ekosistem sawah. Di sini ada tanaman padi yang berperan sebagai produsen, lalu ada tikus yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu ada ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan ada elang yang berperan Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang rantai makanan Ekosistem hutan. Oke. Di sini ada rumput yang berperan sebagai produsen, lalu ada unta yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, Ya. lalu ada serigala yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, Ya. dan ada harimau yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat 1, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai. Komponen rantai makanan ekosistem hutan ada yang berperan sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan Sebagai penghasil makanan. makanan. Produsen mampu mengelola makanannya Sendiri. melalui proses Fotosintesis. Oke. Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai produsen di dalam ekosistem hutan. Kelompok 1 ada yang mau bertanya atau kelompok 3? Kepada kelompok 2. Ya, dulu. Bagaimana pengaruh penerbangan liar yang dilakukan manusia terhadap rantai makanan Ekosistem. hutan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Ya. Penerbangan liar hutan dapat mengurangi jumlah produsen sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem hutan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, bagus. Silakan bahas satu per satu. Kelompok 1 tadi membahas tentang rantai makanan ekosistem Sawah, yang berperan sebagai produsen padi, padi, yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 tikus,
Konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 3? Lang mati lalu? Diuraikan oleh pengurai. Nah, itu adalah proses rantai makanan ekosistem. Oke. Tadi kelompok 2 ya? Nah, oke, kelompok 2 menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem yang berperan sebagai produsen rumput, yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 rusa, konsumen tingkat 2 konsumen tingkat 3 harimau mati lalu. Oke, sekarang kelompok 3. Tadi kelompok 3 menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem. Masing-masing kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dan hasil presentasi kalian sudah sangat bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Hubungan makan dan di antar makhluk. Oke, di sana ada beberapa peran. Yang pertama berperan sebagai yang kedua yang ketiga apa yang dimaksud dengan produsen? Makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya atau mengelola makanannya sendiri. Setelah produsen, di sana ada konsumen. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Apa? Soal evaluasi, kita ice breaking dulu. Siap? Supaya lebih semangat. Oke, semuanya berdiri. Tepuk 1 sampai 5. Masih ingat? Oke, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2. Sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Simpan aja di sini. Oke. Nih, Talita, Yara, ini Lulu. Oke. Kemudian jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke, silakan kerjakan sendiri-sendiri karena ini bukan tugas kelompok. Waktunya mulai dari sekarang. Kamu tanya, kalian senang tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang? Materinya mudah dipahami? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke, terbukti dengan soal evaluasi yang sudah Bapak berikan ke kalian, dan ke pembelajaran atau pertemuan yang akan datang atau minggu depan kita akan bahas materi tentang magnet. Ada yang tahu magnet? Tahu semuanya ya? Oke. Yang terakhir, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan fokus dan penuh semangat. Dan tadi juga presentasinya sudah sangat bagus. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Oke. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Devin untuk pemimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.